Saudari-saudara terkasih, setiap kali kalau kita itu merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, kita mengadakan upacara bendera. Kita hormat, ya, bendera diangkat, ya, kita hormat. Ya. Pengibarnya pun semua disiapkan dengan baik. Ada protokolnya, habis ini apa, habis ini apa, habis ini apa. Ya. Jangan sampai ketika diangkat sang saka merah putih itu menyentuh tanah, ya, dan seterusnya. Ya. Kalau kita pikir-pikir, bendera itu kan kain warna merah putih. Ya. Terus dijahit dengan ukuran tertentu. Tapi saat 1945 para pejuang Indonesia memberi makna baru pada kain merah dan putih itu. Dimaknai ini sebagai bendera dan di balik itu ada kenangan akan perjuangan para pahlawan yang telah menumpahkan darah, memberikan nyawanya bagi kemerdekaan bangsa ini. Mengapa saya cerita tentang hal itu? Yesus bersama para murid sebagai orang Yahudi memperingati hari kemerdekaan atau hari pembebasan Israel dari perbudakan Mesir. Mereka merayakan makan Paskah Yahudi, makan sayur pahit. Sebagai simbol pahitnya pengalaman perbudakan itu. Lalu makan roti tak beragi karena mereka harus cepat-cepat. Dan anggur sebagai bentuk rasa syukur. Perjamuan terakhir yang kita kenangkan secara khusus saat Kamis Putih adalah Yesus yang memperbaharui makna Paskah Yahudi itu. Jadi ya makan, tapi diperbaharui oleh Yesus. Semula pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, menjadi pembebasan manusia atas perbudakan setan. Atau kemerdekaan manusia atas belenggu dosa lewat penyerahan diri Kristus yang mencintai manusia sehabis-habisnya. Maka kita selalu kenangkan itu. Ada upacara ini, ekaristi ini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Setiap kali ekaristi kita mengenangkan seluruh hidup Yesus, karyanya, wafatnya, kebangkitannya. Dalam arti tertentu ekaristi itu memang komplit. Dan lebih dari itu, ekaristi bukan hanya sekedar dikenangkan seperti kita membayangkan atau sekedar upacara saja. Tapi dalam ekaristi Yesus hadir secara nyata dalam tubuh dan darahnya itu. Oleh karena kepercayaan itu, iman itu, kita pun menghormatinya. Nah, kalau itu tubuh dan darah itu diangkat, kita hormat. Kalau di negara lain, caranya lain lagi. Tapi kita di Indonesia itu spontan hormatnya. Karena kita mengimani itu, percaya akan hal itu. Ekaristi tidak hanya sampai di situ. Injil Yohanes memberi penekanan lebih pada Yesus yang rendah hati, yang penuh kasih dan melayani dalam perjamuan terakhir. Tradisinya memang sebelum perjamuan, orang yang hadir itu dicuci kakinya. Karena sandal zaman dulu itu terbuka dan banyak debu, ya. Maka dicuci, dan yang mencuci adalah budak. Hamba yang paling rendah, itu yang tugasnya mencuci di depan itu. Nah, Yesus memperbaharui hal itu laki-laki.
Dia yang adalah guru dan Tuhan membasuh kaki para murid. Tentu saja hal ini tidak wajar. Petrus sampai menolak, jangan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, harus. Kalau tidak, kamu tidak mengambil bagian dalam aku. Di situ jelas sekali. Tuhan ini ingin memberikan apa? Teladan. Ingin memberikan kenangan, warisan, legacy. Bahwa mengikuti Yesus berarti mengasihi. Berarti rendah hati. Dan melayani. Itu kunci seorang pemimpin itu. Kalau mau mengubah budaya, mengubah tradisi, pemimpinnya harus mulai dulu. Nah, Yesus lakukan itu. Itulah makna Ekaristi yang penuh, yang integral, yaitu Ekaristi yang membawa perubahan dalam hidup kita sehari-hari. Setidak-tidaknya dalam Ekaristi semangat kita itu diperbarui. Ada yang bercerita, Romo setelah mengikuti Ekaristi saya merasa lebih tenang. Ada damai dalam hati saya. Nah itu kebaruan yang Anda alami. Ada yang bercerita, Romo ini sabda Tuhan dan khotbahnya Romo pas sekali. Pas sekali dengan pergulatan saya saat ini. Nah itu kebaruan. Ada yang bercerita doa umatnya cocok, Romo. Kok pas ya dengan doaku saat ini. Permohonanku kepada Tuhan cocok dengan doa umat. Nah itu diperbaharui dalam Ekaristi. Semua itu adalah rahmat kebaruan yang kita terima saat merayakan Ekaristi. Dan dengan semangat yang baru itu, kita diundang oleh Yesus untuk mau mengikuti Yesus yang mengasihi, yang rendah hati, dan melayani. Tidak perlu jauh-jauh. Ya. Perbaharuilah misalnya peristiwa makan di rumah. Kalau dalam keluarga makan itu sekedar kegiatan mengisi perut, perbaharuilah makna makan itu sebagai kegiatan untuk mengisi waktu kebersamaan dalam keluarga. Saat mendengar cerita anak-anak, saat menunjukkan perhatian satu sama lain. Ya. Kalau rumah ya, kalau rumah adalah sekedar tempat istirahat setelah lelah bekerja, maka di rumah isinya main HP, tidur, santai. Maka perbaharuilah agar rumah juga menjadi tempat saling melayani dan menunjukkan cinta satu sama lain. Ini mengubah budaya, mengubah tradisi. Maknanya diubah. Makannya tetap makan, tapi diubah. Rumahnya tetap rumah, tapi diubah maknanya. Kalau kamu merasa doa adalah rutinitas yang membosankan karena doanya itu-itu aja, maknai secara baru bahwa doa adalah tempat aku cerita atau tempat aku mendoakan orang lain. Kalau kita amati, setiap hari selalu ada yang berbeda yang bisa kita ceritakan pada Tuhan. Dan kita bisa juga doakan orang yang berbeda-beda tiap hari. Sehingga doa kita tidak membosankan. Semua itu perbaharuilah. Dan temukan semangat kebaruan itu dalam Ekaristi. Tentu tidak mudah. Seperti Petrus yang tidak mau menerima kebaruan yang dibawa oleh Yesus. Rasanya aneh, awkward gitu. Kok terkesan dibuat-buat ya. Dulu gak pernah makan bersama, tiba-tiba kok papa ngajak makan bersama. Nah aneh ya. Tapi ya itulah yang harus dibuat. Tidak ada jalan lain untuk ambil bagian dalam Yesus. Ya. Kalau itu baik, lakukanlah, perjuangkanlah. Karena di situ kita sedang diperbaharui dalam Yesus Kristus. Amin.
Mari kita lanjutkan dengan upacara pembasuhan kaki.